Salam Gloria, salam senyum pagi. Saudara-saudaraku, anggota TSM seluruh Indonesia dimanapun berada. Setelah membaca bacaan hari ini, yaitu bacaan harian tanggal 19 April, saya tertarik pada dua ayat dalam bacaan Injil, yaitu ayat 26 dan 27 pada Injil Yohanes. Di sana dikatakan, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang sah oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau berbagi pengalaman ketika saya menjadi sekretaris di lingkungan atau kring. Saya didatangi seorang ibu yang juga tetangga saya, yang selama ini tidak terlalu saya kenal. Kemudian ia datang ke rumah untuk meminta surat pengantar agar mendapat bantuan dari paroki. Dan saya bertanya, "Ibu biasanya misa di mana? Jam berapa? Pekerjaannya di mana?" Ya. Ternyata yang bersangkutan memang jarang ke gereja, dan ketika ditanya misa di mana, jawabannya tidak selalu di paroki, di mana saja dia berada. Pekerjaannya seperti apa? Ternyata pekerjaannya ya tidak terlalu mendukung dengan bagaimana dia beriman. Lalu saya memberikan surat pengantar, dan dengan suatu pesan, saya memberikan pengantar, tetapi keputusan ada pada pastor paroki. Dan ketika sampai di pastor paroki, melalui bidang sosial ekonomi, ketua bidang sosial ekonomi bertanya pada saya melalui telepon, "Siapakah orang ini dan bagaimanakah orang ini?" Saya menjawab sesuai dengan apa yang diperlukan, dan keputusan tetap ada pada bidang sosial ekonomi dan pastor paroki. Alhasil, permohonannya ditolak. Kemudian ibu itu datang kepada saya, "Pak, saya ditolak." Ya, ibu yang memutuskan bukan saya, tetapi pastor paroki. Dan setelah itu, ibu tidak pernah bertemu dengan saya lagi, dan di gereja pun saya tidak pernah bertemu sampai saat ini. Ada kisah yang kedua, yaitu ketika saya di paroki melihat seorang ayah datang ke pastor paroki untuk meminta bantuan sosial bagi keluarganya. Bapak ini mempunyai anak 8. Pekerjaannya tidak mendukung secara ekonomi. Dan pastor dari sejak anak keempat selalu memberi bantuan. Tetapi orang itu sudah diingatkan, jangan bertambah anak lagi karena beban akan bertambah. Namun hal itu tidak digubris. Akhirnya, bukan karena pastor tidak punya belas kasihan, tetapi nampaknya orang itu mempergunakan gereja untuk mendapatkan bantuan. Dan setelah penolakan itu,
Bapa itu tidak pernah terlihat di gereja paroki kami kembali. Saudara-saudaraku terkasih, mereka mengatakan diri Katolik. Namun ketika harapan mereka tidak terpenuhi, mereka tidak pernah ke gereja lagi. Apakah yang mereka cari sesungguhnya? Apakah menjadi Katolik, mengikuti Kristus itu karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? Banyak orang yang ingin menjadi Katolik karena supaya mendapatkan bantuan-bantuan atau kemudahan-kemudahan. Namun ketika apa yang mereka harapkan tidak tercapai, mereka melarikan diri dan tidak aktif di dalam kehidupan gereja. Inilah apa yang dicari. Iman kepada Kristus atau kebutuhan dunia. Saudara-saudaraku terkasih, seperti apa yang saya dapatkan dalam 2 ayat tadi, saya mengalami kehidupan dari sejak remaja untuk aktif di dalam kegiatan gereja, bersedia menjadi pelayan bagi kegiatan gereja. Saya bertumbuh, saya mencari apa sih yang bisa gereja berikan bagi saya. Namun ketika saya duduk di bangku SMA kelas 3, saya mengalami perubahan, di mana saya menetapkan diri bahwa saya ingin menjadi Katolik dan bersedia menjadi pelayan bagi gereja. Dan hal itu ternyata direstui oleh Allah. Hingga saat ini, apa yang saya cari dari pelayanan? Seringkali teman-teman di gereja, teman-teman aktif mengatakan, "Wah, kamu enak ya, dikenal banyak orang. Kamu dapat kemudahan di gereja. Kamu dihormati orang-orang." Jawaban saya adalah, bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah bagaimana saya bisa melayani gereja. Yang saya ingat, yang saya lakukan, prinsip saya pegang, yaitu bahwa saya ingin melayani Allah melalui umat. Disinilah yang menjadi pokok atau kekuatan saya hingga saat ini untuk berani melayani di dalam kehidupan menggereja. Melayani Allah melalui umat berarti juga saya berbakti bagi gereja dan berusaha selalu untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, utamakan gereja. Saya teringat pada pesan Romo Hadi yang disampaikan kepada kami para aktivis TSDM di Bandung. Dia mengatakan, jangan kau perhatikan organisasinya, jangan kau perhatikan bela dirinya, tetapi belalah gerejanya. Bukan berarti kita mengabaikan organisasi dan kegiatan pencaksilat TSDM, tetapi yang utama adalah bagaimana gereja itu akan dibangun dan dibentuk oleh umatnya. Jadi kita diberi tugas juga untuk bagaimana menghidupkan gereja dengan selalu setia dan tekun mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Kita beriman, saya beriman karena Yesus Kristus saya yakini sebagai juru selamat saya sampai akhir hidup saya, dan juga bagi semua orang yang beriman kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tambahkanlah imanku
agar dalam mengikutimu aku sungguh-sungguh mengimani Engkau yang hadir dan yang diutus oleh Bapa untuk menebus kami, umat manusia. Semoga aku semakin percaya kepadamu, bukan karena hal lahiriah, tetapi sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan hidup kekal yang Kau janjikan. Amin. Deo gratias.